ibadahnya seorang yang tidak berilmu itu lebih baik tidurnya orang yang berilmu. Karena ibadahnya sekedar zohiriyah. Perbedaan manusia dengan hewan tadi ada di akalnya. Perbedaan manusia dengan malaikat tadi ada di hawa nafsu. Teman itu merupakan tolak ukur kita juga. Yang tunda-tunda sholatnya. Kita tidak tahu kapan kita panjang umur itu. Apakah kamu bisa meyakinkan saya 5 menit ke depan, 10 menit ke depan kita akan masih hidup? Kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di ALE X Learning Education dalam program Prilly, Podcast Ramadan Islamic Family. Bersama saya, Nabila Tiara Putri selaku host podcast pada kali ini. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yakni Bapak Sandi Wijaya, SSY MHI, selaku dosen hukum keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Selamat datang, Pak. Datang. Adapun tema podcast kita kali ini adalah tetaplah seperti Ramadan. Sesuai dengan tema nih, Pak. Kan kita tahun ini adalah tahun ketiga kita menjalani Ramadan didampingi dengan pandemi COVID-19. Kalau boleh tahu nih, Pak, gimana sih cara kita menjaga Ramadan di tengah pandemi seperti ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tema yang diusung tetaplah seperti Ramadan ini baik secara pandemi maupun normal seperti biasanya sebenarnya tidak ada beda. Karena yang pertama itu Ramadan itu adalah mengukur bagaimana keimanan seseorang. Keimanan seseorang itu tidak akan dia bisa goyah dengan adanya hal-hal yang bisa jadi contohnya ada pandemi. Kenapa demikian? Ramadan itu diperuntukkan bagi orang yang beriman. Bagaimana Allah memfirmankan itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu. Amanu di sana merupakan orang-orang yang beriman. Baik imannya itu masih kecil maupun imannya sedang ataupun besar, itu yang dipanggil oleh Allah. Untuk apa berpuasa ini? La'alakum tattaqun, untuk bertakwa kepada Allah. Maka dari itu, walaupun di masa pandemi melaksanakan ibadah puasa ini tetap seperti biasanya. Dalam artian niatnya itu lillahi ta'ala. Bagaimana kita ketahui di dalam suatu kaidah fikih, al-umuru bimaqasidiha. Apa itu al-umuru bimaqasidiha? Jadi setiap pekerjaan itu tergantung dengan niatnya. Dan dalam kesempatan ini, niat kita adalah untuk menyatakan iman kepada Allah supaya kita menjadi hamba Allah yang takwa. Nah, maka dari itu ketika hal ini terjadi di masa pandemi, alhamdulillah, pandemi pertama itu besar, banyak orang yang tidak bisa melakukan sholat secara berjamaah di masjid. Palingan efek seperti itu. Namun apakah gara-gara pandemi kita tidak melaksanakan sholat tarawih? Itu salah. Tetap kita laksanakan sholat tarawih, akan tetapi juga kita taat kepada ulil amri. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yaitu yang ketiga. Kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul, dan kita taat kepada pemerintah. Maka dari itu kita sholatnya di rumah pada masa pandemi pertama ataupun kedua, tetapi kita tetap melaksanakan sholat tarawih maupun ibadah-ibadah lainnya seperti itu. Jadi tidak ada sedikit pun yang bisa merubah keimanan kita kepada Allah, hanya sekedar nampak seperti pandemi. Seperti itu. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya nih, Pak. Kan kalau di bulan puasa ini terutamanya itu banyak sekali orang-orang yang bermalas-malasan dengan alasan capek, terutamanya bagi kaum anak muda. Nah, bagaimana sih Pak untuk meningkatkan rasa produktif
supaya kita bisa selalu berproduktif di bulan puasa ini? Ya, baik. Jadi kita sebagai manusia ini merupakan insan yang sangat mulia. Kenapa demikian? Level kita itu di atas hewan. Kenapa level kita di atas hewan? Karena kita memiliki akal. Akan tetapi level kita sebagai manusia itu di bawah malaikat. Kenapa? Karena kita memiliki hawa nafsu. Nah, kalau kita merujuk misalkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dikatakan di sana itu bahwasanya hati-hati dengan hawa nafsu ini. Kalau hawa nafsu ini menguasai diri kita, kita bisa turun ke levelnya hewan. Akan tetapi kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, itu bisa naik ke level malaikat. Bukan berarti kita mau menjadi malaikat. Akan tetapi malaikat itu adalah makhluk Allah yang taat dan dekat dengan Allah. Kalau kita manusia bisa mengendalikan nafsu kita, berarti kita termasuk makhluk Allah yang tergolong dekat dengan Allah. Nah, kenapa misalkan pada saat Ramadan kita bermalas-malasan? Nah, itu tadi. Lagi-lagi sejatinya ibadah itu bil ilmi, dengan ilmu. Kalau orang tidak dengan ilmu, nampak seperti anak-anak yang kerjaannya puasa, menahan lapar dan haus, seperti itu. Tujuannya mau berbuka, kemudian tujuannya lagi mau dikasih reward oleh orang tua misalkan. Kalau seandainya tidak ada itu, kemungkinan besar dia tidak mau melakukan puasa. Nah, bagi kita yang sudah baligh, apalagi sekelas thalabul ilm yang sudah mencari ilmu ini, kita harus tahu terlebih dahulu puasa itu untuk siapa. Maka kata Allah, ya, kun ibadi. Jadi jadilah beribadah atau menjadi hamba Allah itu. Jangan gara-gara bulan Syabannya atau Ramadannya. Karena kalau niat kita di situ, maka ibadah kita hanya sebatas itu. Ibadah kita hanya sebatas itu, dan orientasi dari ibadah kita ini bukan sekedar hanya untuk Allah, tapi masih ada untuk insanianya, seperti itu. Nah, kembali lagi, kita memiliki doa yang mana ini disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita dalam keadaan malas, ya, itu Rasulullah berikan tips doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ada solusi dari agama kita, itu hadisnya Rasulullah. Jadi bagi orang yang bermalas-malasan pada saat Ramadan itu, dipertanyakan keimanannya, seperti itu. Maka dari itu, salah satu ikhtiar kita itu adalah diakhiri dengan doa. Maka hadis Rasulullah juga menyatakan, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, mantapkanlah hati kami ini untuk taat kepadamu. Atau ada lagi narasi yang lain, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang wahai pembolak-balikan hati, mantapkanlah hati kami ini, ya, untuk taat beribadah kepada ajaranmu, agamamu, seperti itu. Nah, maka dari itu bagi yang mahasiswa misalkan pada saat ibadah puasa bermalas-malasan, itu dipertanyakan bagaimana tingkat level keimanannya sekarang ini. Apakah level puasanya itu orang awam, ataukah level puasa itu orang yang khos atau khawasul khas. Kalau dia levelnya awam, yaitu tadi hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tetapi kalau seandainya dia levelnya di tingkat khos saja, itu alhamdulillah. Dia melakukan puasa ini memang karena lillah, bukan hanya perut yang dijaganya, akan tetapi semua anggota tubuhnya. Dan perlu kita ketahui, puasa itu kalau kita merujuk kembali kepada kitabnya Ihya Ulumuddin, sejatinya ada dua. Puasa zohiriyah, yaitu jasad kita. Yang kedua, puasa batinnya. Puasa zohiriyah itu tadi, suatu yang halal selain di luar Ramadan bisa jadi haram. Contoh, Nabila misalkan menaruh ini segelas teh misalkan.
haram hukumnya kalau saya minum sekarang. Karena apa? Karena ini merupakan ibadah zohiriyah yang nampak. Tetapi yang satunya lagi adalah puasa batiniah. Ketika puasa batiniah inilah yang nantinya akan menguji seseorang. Seandainya di sini saya tidak minum segelas teh tadi, kalian percaya saya puasa. Tapi wallahu alam bishawab, kalau seandainya saya dalam keadaan sendiri di rumah, tidak ada yang melihat, ada segelas teh ini saya minum, siapa mau menyatakan saya tidak berpuasa? Maka dari itu lillah, karena Allah. Inilah salah satu-satunya ibadah yang ditegaskan oleh Allah, itu ibadah untuk Allah gitu. Karena kalau seandainya ini bukan untuk Allah, ya siapa yang mau sekedar menahan lapar, kemudian menahan haus seperti itu kan. Nah, kembali ke puasa batiniah tadi, disitulah sifat-sifat sabar kita. Selama ini kita ketika puasa, misalkan contoh kecil saja, kami mengendarai kendaraan itu saat di lampu merah, belum itu lampu hijau, orang sudah klakson dari belakang. Pada saat puasa enak sekali ya, sabar, saya berpuasa. Nah, bagaimana kira-kira kita bisa membawa ini di luar bulan Ramadan kayak gitu. Ketika kita bisa membawa ini di luar bulan Ramadan, itu menyatakan kita ini orang yang berhasil. Maka dari itu pada saat kami di pesantren misalkan, kami sampaikan, oleh Ustadz disampaikan, antum itu berhasil menjadi santri bukan pada saat di pesantren, tetapi setelah keluar pesantren, apakah ibadah-ibadah yang selama ini, akhlak antum sekarang di pesantren itu diterapkan atau tidak? Tidak sedikit orang yang keluar dari pesantren, sholatnya kemarin 5 jadi 4. Tidak sedikit, mohon maaf, akhwat misalkan hijaber di pesantren, di luar pesantren dia lepas hijabnya. Nah, maka dari itu untuk bagaimana kembali menghilangkan rasa malas tadi, contohnya keimanan kita pada Allah, dan kita harus tahu tujuan puasa itu untuk siapa. Nah, itu. Jadi ketika kita sudah tahu orientasinya puasa itu untuk siapa, insya Allah rasa malas tadi yang diiringi dengan doa itu akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Bapak sendiri dalam mengatur waktu untuk mengoptimalkan beribadah itu di bulan puasa di jam kerja itu bagaimana, Pak? Oke. Baik. Optimalisasi ibadah itu sejatinya bukan pada Ramadan saja ya. Kita melaksanakan ibadah ini sebelum Ramadan pun sudah kita laksanakan. Akan tetapi ibadah di bulan Ramadan ini merupakan ibadah yang spesial. Contoh misalkan pada saat kita umroh atau haji, semangat kita untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram atau Nabawi itu lebih dari masjid-masjid lainnya. Kenapa? Karena fadilah kita ibadah di Masjid Al-Mukarramah, Masjidil Haram Nabawi itu adalah 10.000 kali lipat misalkan. Di bulan Ramadan ini hal itu sama halnya kayak kita ibadah ke Masjid Haram atau Nabawi seperti itu. Optimal di sana itu sebenarnya untuk menambah ibadah. Yang selama ini kita agak minim sholat malam, kita jadi rutin sholat malam dengan adanya sholat tarawih. Kemudian dengan kesibukan seperti ini pun tidak ada bedanya. Kerja itu merupakan ibadah, asal itu kerja yang halal. Ya, apapun gerak-gerik kita di dunia ini itu merupakan ibadah, asal niatnya lillah. Kami misalkan kerja, kami niatkan orientasinya untuk mensejahterakan diri
kemudian untuk mensejahterakan keluarga, dan pada intinya nanti taat kepada Allah. Kalau kita sudah merasa cukup, untuk berbagi itu tidak akan berat. Itu sedekah. Kemudian kerja, kemudian mendapatkan hasil, diberikan kepada keluarga, anak, istri, semuanya berpahala. Maka dari itu, di dalam hukum keluarga Islam disampaikan, menikah itu 50% ibadah. Karena apa-apa yang dikerjakan di dalam suatu rumah tangga itu adalah ibadah. Saya atau kalian mentraktir lawan jenismu sekarang ini dengan niatnya itu untuk mendekati, kemudian ta'aruf atau pacaran, itu belum tentu nilainya ibadah. Akan tetapi kalau saya beli sebungkus nasi saja misalkan untuk anak atau istri saya, itu sudah ibadah. Nah, jadi untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan ini sejatinya tidaklah sulit. Karena kita kerja itu merupakan ibadah, hanya kita menambah lagi saja ibadah-ibadah lain. Misalkan kalau seandainya di dalam bekerja sehari-hari kita sholatnya itu zikirnya agak minim, atau setelah sholat zuhur kita tidak membaca Al-Quran, ini ditambah dengan tadarus. Kenapa? Karena ini bulan spesial. Baca Al-Quran di bulan ini dengan bulan lain itu beda gitu. Ya memang satu huruf itu 10 balasannya, akan tapi di bulan ini berlipat-lipat ganda. Akan tetapi tolak ukur kita bukan karena pahalanya yang dilipatkan itu, tetapi karena taatnya kita kepada Allah tadi. Cara Allah untuk mengingatkan, kemudian untuk biar hambanya rindu kepadanya, salah satunya di bulan Ramadan. Dekatkan diri kita kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kecukupan kita di dunia ini seperti itu. Jadi kalau cara kami untuk mengoptimalisasikan itu tetap bekerja dengan baik, karena kalau kita melalaikan amanah ini malah menjadi dosa. Akan tetapi ya seperti tadi, misalkan kita zikir itu tidak hanya pada sholat, akan tetapi pada saat kita bekerja juga bisa melaksanakan zikir. Apalagi misalkan kami profesi sebagai dosen, mengajar itu suatu ibadah, kan seperti itu. Kemudian kita ketahui salah satu amal jariah itu adalah ilmu yang dimanfaatkan. Andai kata kami mengajar itu di kelas, kemudian ilmu itu dimanfaatkan oleh mahasiswa kami, itu amal jariah. Dan yang pastinya untuk mengoptimalkan di bulan Ramadan itu tetap niat kita seperti biasa, yakni bekerja karena Allah, kemudian untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnahnya Rasulullah. Bisa jadi pada saat di luar Ramadan itu tidak sempat untuk sholat ba'diyah atau qobliyah, akan tetapi di bulan Ramadan kami usahakan itu untuk melaksanakan sholat rawatib, sunnah rawatib seperti itu. Jadi intinya adalah optimalisasi kinerja atau ibadah di bulan Ramadan ini tidak ada bedanya, hanya saja dia menghidupkan sunnah-sunnah yang selama ini mungkin ditinggalkan karena kesibukan dalam bekerja. Seperti itu Nabila. Kalau untuk membangun motivasi nih Pak, untuk melakukan amalan-amalan baik terus sampai ke bulan-bulan selanjutnya, alias tidak berhenti di Ramadan saja. Baik, itu berarti istiqomah ya. Nah, kita sedikit mengulas kembali istiqomah itu apa. Istiqomah itu berasal dari bahasa Arab, awalnya adalah koma. Di dalam bahasa Arab, kata-kata yang ditambah ista itu menyatakan usaha atau keinginan yang kuat. Jadi istiqomah, koma itu artinya berdiri tegak, lurus dan bersungguh-sungguh. Istiqomah itu menyatakan bahwasanya bersungguh-sungguh di dalam menjalankan suatu ibadah. Contoh istitoah misalkan. Istitoah itu apa sih? Ikhtiar kita mau melaksanakan ibadah. Itu asal katanya to'ah ditambah ista berarti sungguh-sungguh. Contoh, orang selama ini mungkin memanai naik haji bagi yang mampu. Sebenarnya bukan seperti itu.
Istitoah itu bagaimana ikhtiar kita yang sungguh-sungguh supaya kita mampu bisa naik haji. Nah, begitu dengan istiqomah. Kemudian apabila ditanyakan bagaimana untuk menjaga ibadah kita di bulan Ramadan ini supaya kedepannya itu tetap seperti itu. Nah, ini adalah hal yang sangat mungkin sederhana tapi sulit untuk dilakukan. Sederhana tapi sulit untuk dilakukan. Kenapa demikian? Disitulah nanti tingkatan-tingkatan atau level orang dalam berpuasa itu harus kita bedah terlebih dahulu. Level puasamu yang mana kami jelaskan di awal tadi, apakah level puasamu awam atau level puasamu itu khos atau khosul khos. Kalau levelmu sekedar awam, menahan lapar, menahan haus, ya sulit untuk menjaga itu. Kalau sekedar menahan lapar haus untuk kedepannya itu dirasa sangat gampang. Tetapi kalau seandainya puasamu itu berada di level yang lebih tinggi dari itu, maka berpuasa itu ada dua, zohiriyah dan batiniyah tadi. Seperti itu. Menjaga amalan-amalnya itu tadi, orientasinya bil ilmi, ibadah dengan ilmu. Seandainya misalkan Nabila, kenapa saya harus baca Al-Quran? Oh, ternyata Al-Quran ini sebagai huda, sebagai petunjuk dari Allah. Terus kalau Al-Quran sebagai petunjuk, bagaimana kita mau menyatakan Al-Quran ini sebagai petunjuk kalau kita tidak tahu maknanya? Tidak sedikit ada yang membaca Al-Quran tapi tidak tahu maknanya. Padahal Al-Quran ini sebagai petunjuk. Misal seandainya kita berada di negara Shimal Yamin, ada arah kanan, ada arah kiri. Tapi karena kita tidak tahu arti kanan itu apa, kiri itu apa, kita bisa lurus jalannya. Quran menyatakan ini haram, Allah menyatakan ini haram, Allah menyatakan ini boleh. Kita tidak tahu kalau ini haram karena kita tidak tahu pedoman ini apa. Kan seperti itu. Nah, maka dari itu orientasi kita ibadah di bulan Ramadan ini disungguh-sungguhkan. Yang selama ini khotamnya 2-3 kali, kira-kira tahu nggak maknanya? Kalau belum, minimal baca terjemahnya. Kalau sudah, baca tafsir. Supaya Quran ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kita. Nah, maka dari itu istiqomah dalam beribadah itu sangat penting. Harus tahu orientasinya untuk apa, faedahnya untuk apa. Maka dari itu kalau kita dengarkan misalkan para alim ulama menyatakan al-istiqomah khairum min alfi karamah. Jadi istiqomah itu lebih 1000 lebih baik ya dari karomah. Istiqomah itu tidak mudah. Nah, bagaimana untuk mendapatkan istiqomah itu? Yang pertama tadi, jajaki keilmuannya. Beribadah bila ilmi itu nampak sia-sia. Maka dari itu banyak para ulama salaf menyatakan ibadahnya seorang yang tidak berilmu itu lebih baik tidurnya orang yang berilmu. Karena ibadahnya sekedar zohiriyah. Kalau kita beribadah dengan ilmu, kita beribadah zuhiriyah dan batiniyah. Maka itu tadi kita bisa meletakkan posisi kita. Perbedaan manusia dengan hewan tadi ada di akalnya. Perbedaan manusia dengan malaikat tadi ada di hawa nafsunya. Ketika hawa nafsu mengendalikan diri kita, kita bisa berada di level hewan. Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita bisa berada di level malaikat, yaitu orang yang dekat dengan Allah. Dan untuk menjaga itu selain dengan ilmu adalah siapa kiri dan kanan kita. Kita harus tahu teman itu merupakan tolak ukur kita juga. Kenapa demikian? Contoh, wah ini sudah azan, nanti sajalah kan masih panjang waktunya. Tetapi kalau teman yang soleh atau solehah, jangan tunda-tunda sholatnya. Kita tidak tahu kapan kita panjang umur ini. Apakah kamu bisa meyakinkan saya 5 menit ke depan, 10 menit ke depan kita akan masih hidup? Kan seperti itu. Contoh sekali hikmah dari istiqomah itu. Ada cerita, ya ini seorang ulama mazhab Imam Hambal, yakni mazhab Hambali. Beliau
berkeinginan untuk keluar kota, namun tidak ingin dilihat orang sebagai ulama besar. Akhirnya beliau menyamar menjadi rakyat biasa, memakai baju biasa, dan banyak orang tidak mengetahuinya. Suatu ketika tibalah waktu sholat, beliau mampir ke sebuah masjid dan beliau sholat. Tetapi di dalam perjalanannya, pada masa itu kan belum ada mobil, belum ada motor, berjalan kaki atau dengan onta paling elegan. Ketika di dalam masjid, Imam Ahmad merasa lelah dan berniat untuk istirahat di dalam masjid. Ketika beliau berniat istirahat dalam masjid dan waktu itu merebahkan badannya, tubuhnya, ditegurlah oleh seorang ta'mir. Ya, kalau sekarang pengurus masjid seperti itu. Ya Syekh, kenapa kamu berbaring di sini? Katanya. Saya adalah seorang musafir, kata Imam Ahmad. Saya di dalam perjalanan ini merasa lelah dan saya ingin beristirahat. Oh, mamnu, tidak boleh, dilarang. Kalau begitu, kata Imam Ahmad, ya sudah, saya istirahat di teras. Keluarlah Imam Ahmad, kemudian di teras itu pun didorong-dorong oleh takmir. Mamnu ya Syekh, mamnu, dilarang. Tidak boleh istirahat dalam masjid maupun di teras masjid. Alhasil ada seorang penjual roti itu melihat, dipanggillah, ya Syekh, kalau memang kamu berkenan, silakan istirahat di rumahku yang gubuk ini, katanya. Pada saat dipanggil, Imam Ahmad mendekat dan terjadilah sebuah obrolan. Akan tetapi di dalam sebuah obrolan itu Imam Ahmad melihat seorang penjual roti ini selalu mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pada saat diajak bicara oleh Imam Ahmad, baru berhenti istighfar. Kemudian begitu lagi. Imam Ahmad bertanya, apa yang menyebabkanmu seperti itu? Atau sejak kapan kamu melakukan dawam seperti biasa seperti ini? Sejak mulai dari 30 tahun yang lalu, kata penjual roti. Lantas kata Imam Ahmad, apa hikmah dari istighfar yang kamu lakukan selama 30 tahun ini? Penjual roti menjawab, apa yang aku inginkan semuanya alhamdulillah diijabah oleh Allah. Seperti itu dijawab oleh tukang roti, dengan keistiqomahannya 30 tahun tadi. Namun kata penjual roti, hanya satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Kata Imam Ahmad, saya berkeinginan untuk bertemu dengan ulama besar yang bernama Ahmad bin Hanbal. Langsung Imam Ahmad menyatakan, Allahu Akbar. Ternyata saya melangkah ke sini, Allah yang menggerakkannya. Itu adalah saya, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dengan keistiqomahannya tadi, Allah kabulkan semua apa yang dia pintakan. Jadi pada intinya, kerjakanlah ibadah yang menurut kita tidak membebani diri, tetapi dengan terus menerus. Ya, kerjakanlah ibadah yang ringan, tapi dengan terus menerus, itu lebih baik daripada merasa mengerjakan ibadah itu berat, tetapi seminggu sekali, sebulan sekali, ataupun bisa jadi setahun sekali. Nah, istiqomah itulah yang bisa membawa kita ke dalam kebaikan amal-amal ibadah di Ramadan ini. Ramadan ini bagaikan madrasah, yaitu sekolah bagi kita orang yang beriman kepada Allah. Implementasinya di luar Ramadan. Kenapa? Iman itu bagaikan HP, perlu dicas. HP kalau tidak dicas dia akan drop. Iman kalau tidak dicas dia akan bisa menghantarkan ke dalam kemaksiatan. Bagaimana cara mengecas iman? Yaitu tadi, kita dengarkan majelis zikir, kita ikut majelis ta'lim, kita baca fadilah-fadilah amal ibadah yang kita kerjakan. Insya Allah dengan kita melaksanakan itu, maka amalan kita Ramadan ini akan terjaga dan akan terus menerus. Kemudian sedikit kita kulas kembali, apakah dengan melaksanakan Ramadan ini itu nantinya bisa menjadi hamba yang tattaqun, la'allakum tattaqun? Belum tentu.
Kalau mau dijadikan Allah sebagai predikat orang yang bertakwa, bukan hanya di Ramadan, sampai akhir hayat kita. Maka dari itu ibadah Ramadan ini adalah ibadah yang nantinya harus kita bawa terus menerus sampai akhir hayat. Tidak sekedar ibadah di bulan Ramadan, akan tetapi sampai akhir hayat kita. Jadi seperti itu cara kita untuk menjaga amalan Ramadan untuk di bulan-bulan selanjutnya. Seperti itu. Terkadang nih Pak, kita kan berusaha beristiqomah, tetapi ada saja orang yang tidak menyukainya dan mencemooh dari belakang. Terus gimana sih supaya kita sebagai umat muslim untuk menyikapinya? Iya. Kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, apapun yang menjadi hambatan dan rintangan di dunia ini, itu bukan suatu masalah. Nah, seperti itu. Bagaimana istiqomah itu bisa meyakinkan diri kita supaya kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bisa mempengaruhi istiqomah kita ini, itu tadi. Kalau kita merasa dekat dengan Allah, apa? Manusia, makhluk juga. Kita melakukan suatu kebaikan saja dicemooh oleh orang, apalagi suatu kebaikan. Jadi hidup itu bukan untuk dinilai oleh manusia, akan tetapi butuh untuk dinilai oleh Khalik, yaitu Allah. Pernah suatu cerita bahwasanya Umar ibn Khattab Sayyidina itu dengan pengawalnya, mereka itu menunggangi sebuah hewan, baik itu unta atau keledai. Lewatlah di suatu daerah. Wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, tega sekali engkau naik di atas kendaraan, kan tapi pengawalmu berjalan kaki. Seorang raja naik kendaraan, pengawal jalan kaki, sudah biasa sebenarnya kan. Tetapi karena Sayyidina Umar nyata seperti itu, akhirnya dia turun, suruh pengawalnya naik. Lewat lagi suatu desa. Wah, Sayyidina Umar, engkau ini Amirul Mukminin, kenapa engkau berjalan kaki? Prajuritmu yang naik hewannya, katanya kan. Salah lagi, kata Sayyidina Umar. Akhirnya di suatu kesempatan naik berdua, lewat satu desa lagi. Wahai Amirul Mukminin, apa engkau tidak zalim dengan hewan itu? Berat kalian sekian, berdua dengan satu hewan. Salah lagi, kata Sayyidina Umar. Alhasil turun semua dari hewan itu, berjalan kaki, hewan diajak jalan. Lewat suatu desa lagi, katakan, Amirul Mukminin, bagaimana kalian ini? Ada kendaraan tapi tidak dinaiki. Jadi intinya, hidup itu kalau ikut penilaian manusia tidak akan sempurna. Maka dari itu, hidup ini berorientasilah untuk dinilai oleh Allah agar mencapai tingkatan yang takwa. Karena indallah itu adalah takwanya, bukan karena kamu cantiknya, kayanya, ya dermawannya, tetapi karena takwanya. Jadi ketika kita istiqomah, ada yang mencemooh, kemudian ada yang berusaha untuk menggugurkan istiqomah kita itu tadi, kembalikan orientasi kita. Istiqomah untuk Allah, bukan untuk manusia. Maka dari itu, kalau kita sudah merasa beriman kepada Allah, ada rintangan dan halangan itu ya biasa saja, bukan suatu hal masalah. Dan orang yang bijaksana itu adalah dia bisa mengecilkan masalah yang besar dan menghilangkan masalah yang kecil, bukan malah sebaliknya, hal kecil dijadikan besar, hal besar itu menjadi lebih besar. Seperti itu. Mungkin nih Pak, sebelum acaranya berakhir, ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan. Ya, baik. Tema yang diangkat adalah tetaplah seperti Ramadan ini merupakan hal yang sangat bagus ya. Yang pasti seperti yang kita sampaikan di awal tadi, puasa itu tidak hanya sekedar puasa zohiriyah, akan tetapi puasa batiniyah. Ketika kita puasa zohiriyah mampu untuk melaksanakan, maka tingkat puasa batiniyah harus kita tingkatkan. Jadi ketika kita sudah mencapai tingkatan puasa batiniyah,
setelah Ramadan ini kita di bulan Ramadan sabar, setelah Ramadan akan tetap sabar. Kemudian ibadahnya meningkat, di luar Ramadan pun tetap meningkat, karena kita sudah merasa iman kepada Allah tadi. Dan hati-hati dengan hawa nafsu yang sudah kita kekang selama 1 bulan ini, karena beda kita dengan hewan adalah akalnya. Kalau kita, bedanya dengan malaikat adalah hawa nafsunya. Ketika hawa nafsu itu mengendalikan diri kita bisa terjerumus ke dalam levelnya hewan. Akan tetapi ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita bisa mencapai ke levelnya malaikat, yaitu sebagai makhluknya Allah yang dekat dengannya. Maka dari itu istiqomah sangat dibutuhkan dalam ibadah ini. Istiqomah dalam beribadah itu merupakan hal yang harus kita laksanakan. Dan untuk melaksanakan istiqomah itu adalah perlunya kita tahu ibadah yang kita kerjakan itu dengan ilmu, dan kemudian harus ada yang memotivasi kita, yaitu para sahabat, keluarga, teman yang bisa dikatakan golongan orang yang soleh maupun solehah. Maka dari itu Ramadan sebagai madrasah bagi kita, implementasinya adalah setelah Ramadan itu. Demikian Mbak Nabila. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Sandi yang sudah memberi dan men-sharing ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Saya Nabila Tiara Putri mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di podcast lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya, tadi buku. Ini ya. Versi lagi dah. Ada. Ini punya siapa nih? Ini punya yang tadi punya.